Malam itu, angin berhembus perlahan menyelinap di antara celah bangunan proyek yang masih setengah jadi. Cahaya lampu jalan yang redup berpadu dengan bayangan gelap dari tiang-tiang beton yang menjulang. Suasana di basement gedung itu begitu sunyi, hanya terdengar suara tetesan air dari pipa yang belum terpasang sempurna. Namun, di antara kesunyian itu, ada sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki kecil berlari-lari, suara tawa anak-anak yang samar, dan bisikan lembut yang terdengar seperti berasal dari dunia lain. Sigit, seorang pekerja proyek, berhenti sejenak dari pekerjaannya. Keringat di dahinya bercampur dengan debu proyek yang menempel di kulitnya. Malam itu, ia tidak hanya menghadapi kesulitan pekerjaan, tetapi juga pengalaman yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah pertemuan dengan seorang anak kecil yang tampak biasa, namun semakin lama semakin membuatnya sadar bahwa dunia yang ia kenal bukanlah satu-satunya dunia yang ada. Apakah anak itu nyata? Atau hanya ilusi? Dan mengapa sejak kehadiran anak itu, rezekinya mengalir seperti air? Ini bukan cerita pesugihan, melainkan kisah nyata yang penuh misteri dan keajaiban. Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera, yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Tahun 2018, Sigit bekerja sebagai subkontraktor di sebuah proyek besar di Tegal. Ia bertugas memasang instalasi pipa, termasuk pipa air panas, air dingin, dan saluran pembuangan. Pekerjaan ini menuntut ketelitian dan stamina yang tinggi, karena proyek ini memiliki gedung bertingkat 8 yang pengerjaannya harus diselesaikan tepat waktu. Suatu malam, Sigit mendapat tugas lembur. Ia dan seorang temannya bekerja di basement, memastikan semua pipa telah terpasang dengan benar. Saat itu, suasana di basement sangat sepi. Hanya suara peralatan kerja dan gemerisik tikus yang sesekali terdengar. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Terdengar suara langkah kecil berlari di antara lorong sempit basement. Suara itu terdengar jelas di telinga Sigit. Ia menoleh ke arah temannya dan bertanya, "Dengar sesuatu enggak?" Temannya menggeleng. "Enggak ada suara apa-apa. Git, kamu kecapean kali." Namun, suara itu tidak hilang, malah semakin jelas. Ada suara tawa anak-anak, jeritan kecil seperti anak-anak yang bermain petak umpet. Sigit mencoba mengabaikannya dan kembali bekerja, tetapi firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat itulah seorang perempuan muncul dari balik bayangan. Wajahnya samar dalam cahaya temaram basement. Dia melangkah mendekat dengan gerakan yang begitu tenang. Pakaiannya sederhana, dengan kain panjang yang sedikit lusuh. Namun, yang lebih menarik perhatian Sigit adalah anak kecil yang berdiri di sampingnya. Anak itu diam, menatap Sigit dengan mata yang besar dan penuh misteri. "Mas,
kata perempuan itu dengan suara pelan namun jelas. Aku titip anakku ya. Sigit tertegun. Ada sesuatu dalam suara perempuan itu yang terasa berbeda. Tidak seperti permintaan biasa. Seolah-olah dia tidak hanya menitipkan anaknya, tetapi juga sebuah rahasia besar yang harus dijaga. Sigit tidak bisa menolak. Entah kenapa, hatinya merasa iba pada anak kecil itu. Anak itu tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan mengikuti kemanapun Sigit pergi. Sejak saat itu, kehidupan Sigit mulai berubah. Di proyek, anak itu selalu ada. Dia tidak pernah berbicara banyak, hanya mengangguk atau menggeleng jika ditanya sesuatu. Yang aneh, dia tidak pernah terlihat makan atau minum. Bahkan ketika Sigit mencoba memberinya makanan, anak itu hanya menatap dan tersenyum kecil, lalu menolak dengan halus. Satu kejadian yang membuat Sigit semakin yakin bahwa anak ini bukan anak biasa, adalah ketika mereka melewati pasar. Saat itu, anak itu menunjuk sebuah kios kecil yang menjual menyan. Aku mau itu, katanya dengan suara lirih. Sigit heran. Menyan? Buat apa? Anak itu hanya diam. Karena penasaran, Sigit membelikannya. Saat menyan itu dibakar, anak itu menghirup asapnya dengan penuh kenikmatan, seolah-olah itu adalah makanan favoritnya. Saat itu, Sigit mulai merasakan keanehan yang semakin nyata. Setelah kehadiran anak itu, rezeki Sigit mulai mengalir deras. Ia sering mendapat proyek besar, dipercaya oleh atasan, bahkan diberikan tempat tinggal yang lebih baik oleh bosnya. Pekerjaannya semakin lancar, dan setiap kali ia membutuhkan sesuatu, jalan keluarnya selalu ada. Namun, semakin lama, semakin banyak tanda-tanda bahwa anak ini bukan manusia biasa. Ketika Sigit berbicara dengan istrinya di rumah, sang istri bertanya, "Kamu sering manggil, Le, itu siapa? Kita kan gak punya anak laki-laki." Sigit terdiam. Ia sadar bahwa selama ini ia telah menganggap anak itu sebagai bagian dari hidupnya. Namun, pertanyaan istrinya membuatnya kembali berpikir, siapakah sebenarnya anak ini? Suatu hari, ketika sedang bekerja, Sigit kembali mendengar suara tadarus. Suara itu begitu jelas, seperti ada seseorang yang membaca Al-Quran di dekatnya. Ketika ia menoleh, ia melihat perempuan yang dulu menitipkan anaknya. "Mas, terima kasih sudah menjaga anakku," katanya dengan senyum lembut. Sigit merasa ada sesuatu yang aneh. Perempuan itu tampak tidak berubah sejak pertama kali mereka bertemu. Pakaian yang sama, ekspresi yang sama. "Mbak ini tinggal di mana?" tanya Sigit. Perempuan itu tersenyum. "Di belakang sini, Mas." Ia kemudian mengajak Sigit berjalan ke sebuah rumah kecil berwarna putih yang tampak sederhana, tetapi terasa sangat damai. Saat masuk ke dalam, Sigit merasakan ketenangan yang luar biasa. Namun, ada perasaan sedih yang tak bisa ia jelaskan. "Mas, aku harus pergi," kata perempuan itu. Anak kecil itu menatap Sigit dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menangis, tetapi ada perasaan kehilangan yang begitu dalam. Saat Sigit menyentuh tangan perempuan itu, ia merasakan dingin yang menusuk. Dan dalam sekejap, mereka menghilang. Sejak saat itu, Sigit tidak pernah lagi melihat anak kecil itu. Namun, efek dari kehadirannya masih terasa.
Rezeki Sigit tetap lancar, pekerjaannya tetap stabil, dan kehidupannya semakin membaik. Banyak orang bertanya apakah ada buntut dari kejadian itu. Jawabannya tidak. Tidak ada gangguan mistis, tidak ada kutukan. Hanya sebuah kenangan dan pengalaman yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Kini, Sigit hanya bisa mengenang kejadian itu sebagai salah satu pengalaman paling misterius dalam hidupnya. Dalam hidup, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kadang, rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang terpenting adalah tetap bersyukur dan menjalani hidup dengan niat yang baik.